warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya, lestari budaya. Ini oke, sering lali ya. Saya kalau nggak menyapa dengan salam budaya itu dimarahi Ibu Kundoka Budaya. Malam hari ini kita sama-sama bergembira hadir di halaman Bintara Budaya Yogyakarta ini sebagai saksi sebuah peristiwa budaya. Konon Pak Misbah ini menyampaikan kepada saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa malam hari ini adalah pameran terakhir dari Sanggar Bumi Tarung. Terakhir karena ditangani oleh senimannya sendiri. Kenapa ini luar biasa? Pak Misbah ini Raiso Dewangi tidak bisa dibantu. Ini adalah sanggar saya, jadi saya harus mengerjakan itu apa-apa sendiri. Ini sungguh luar biasa. Di usia yang 83 tahun dari Kalimantan mengurus packing dikirim ke Jogja, kemudian ke Jakarta mengurus karyanya Pak Amrus Natalsa yang hari ini sudah sakit sepuh karena usia. Aktivitasnya terbatas di Pembaringan. Akhirnya beliau ini mengurus, memaking, kemudian mengirimkan karya sendiri sampai di Jogja mengurus untuk terlaksananya pameran ini. Akhirnya berdua lah berani hadir untuk di Bintara Budaya. Untuk itu kita sambut dengan tepuk tangan untuk Pak Misbah Tamrin dan Amrus Natalsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan beristimewa Pak Halim yang jauh-jauh dari Jakarta, Pak Misbah sendiri dan teman-teman seniman, selamat datang di Bintara Budaya Yogyakarta pada pameran yang sangat berarti ini. Sejenak saya ingin berkisah sebagai latar belakang. Saya di dalam kurasi ini menjuduli pameran Pak Misbah dan Pak Amrus ini dengan pameran menjelang pulang. Nanti Anda bisa klik di sana katalognya. Buat saya sungguh suasananya perasaan haru yang luar biasa. Waktu itu Pak Misbah diantar dia ke Omah Petruk dan pokoknya harus ada pameran. Saya sendiri tidak tahu kira-kira apa yang mau dipamerkan, tetapi kelihatannya mau memburu waktu karena memang ini di dalam konteks kepergian Pak Joko Peke, lalu waktu di Omah Petruk Pak Misbah juga potret di depan patung Pak Joko Peke sambil menceritakan bahwa ia mampir ke Amrus dan Amrus sendiri sudah tak berdaya, matanya berkaca-kaca ketika ditanya kapan dia berpulang, sebulan yang lalu. Jadi suasananya memang sudah pulang dari sekian banyak teman-temannya, tinggal sekarang dua, gitu. Yang masih hidup mungkin ada lagi dua, tetapi sudah ya Pak Kultom kalau yang itu. Nah, itu suasananya. Dan ketika saya menuliskan hal ini, itu memang dengan perasaan yang seperti itu. Nah, buat kita sendiri yang pernah mendengar dan kurang lebih merasakan, Sanggar Bumi Tarung ini memang sungguh-sungguh suatu sanggar yang penuh romantik, bohemian, petualang anak-anak pada waktu itu. Yang sekarang maaf sudah nyaris tidak ada, entah karena apa. Nah, mereka misalnya, apalagi kalau kemunculan mereka ini dilengkapi dengan
sajak-sajak lekra yang pada waktu itu gitu. Banyak sekali gitu, senafas. Maka dengan amat mudah saya mengutip ya bagaimana ketika saya melukiskan mereka miskin, berkekurangan, tetapi toh bekerja bersama-sama dan berbagi. Saya mengutip sajaknya Sitor untuk itu. Adalah hukum manusia untuk bertemu dan berbicara. Karena setia kawan adalah kehidupan. Pada waktu itu mereka di dalam kekurangannya sangat bersetia kawan, selalu berbagi. Dan inilah yang menarik pada saya, adalah hukum kehidupan, kata Sitor, untuk bekerja dan makan bersama, karena nasi dan roti yang kita bagi. Karena nasi dan roti yang kita bagi-bagi, bagi persaudaraan adalah mesti. Itu semangat mereka. Dan kita tahu tadi untuk sekedar koreksi, sebenarnya mereka sendiri tidak mau disebut aliran realisme sosial. Mereka adalah realisme revolusioner. Ini yang ditekankan oleh Ambrose sebagai ideolog mereka. Karena apa? Karena bahkan realisme sosial pun di negara-negara sosialis yang berhaluan sosialis ini sudah memberi kesan kemapanan. Sedangkan Ambrose dan kawan-kawannya ingin terus menyelesaikan revolusi yang belum selesai. Karena itu dia merumuskan bukan realisme sosial tetapi realisme revolusioner. Dan karena ini bergerak di bidang art, itu harus disertai juga dengan romantik. Maka pasangannya adalah realisme revolusioner dan realisme yang romantik, revolusioner yang romantik. Nah, mereka bekerja sungguh-sungguh dengan semangat yang luar biasa. Nanti Anda bisa menyaksikan lukisan Pak Noyo, itu karena semangat turba ya. Buat mereka lukisan itu adalah perlawanan gitu. Jadi memang ini satu haruan yang bukan seni untuk seni, tapi seni untuk rakyat yang sekarang memang sudah tidak ada. Karena itu seluruh simbol-simbol yang mereka hadirkan harus mencerminkan seluruh situasi rakyat, penderitaannya lebih-lebih dan protesnya, dan harus menimbulkan rasa perlawanan. Dan tentu saja pada saat itu sangat perlu karena banyak tuan tanah, pemerasan dan sebagainya yang saya kira sekarang pun masih ada. Maka orientasi mereka kemiskinan, dan saya menuliskannya juga sekarang ini masih relevan karena masih 25 juta orang miskin di Indonesia ini, itu tak tertangani, tak tersapa oleh seni rupa. Sementara mereka memang demikian, dan ini akhirnya inilah tragika Sanggar Bumi Tarung yang menimbulkan suatu romantik bahwa usia mereka pendek, tahun 61, 65 sudah digulung, 4 anggotanya dibantai, lainnya diasingkan ke Pulau Buru. Pak Misbah sendiri yang masih muda waktu itu tidak tahu apa-apa rasanya, tapi sudah menjadi sekretarisnya Ambrose, Lekra dan sebagainya, organ-organ Sanggar Bumi Tarung yang memang organnya Lekra harus diakui pada saat itu, akhirnya meringkuk 13 tahun lamanya. Lebih panjang, jauh lebih panjang daripada Amrus dan Pak Peke yang hanya 5-7 tahun. Jadi penderitaan mereka ini banyak sekali. Ini yang menimbulkan romantik seni itu sampai sejauh itu jika dihayati benar sebagai seni yang terlibat. Dan sekarang pun saya kira ini masih relevan untuk kita pikirkan betul-betul. Metode mereka adalah turba, dan antara lain dirumuskan dengan 3M, 3 sama, makan sama, tidur sama, kerja sama. Jadi pembelaan atas lukisan mereka pun tidak hanya sekedar menggambar, kalau perlu menemani petani-petani yang memang diperas sampai ke pengadilan walaupun kalah. Ini semua adalah spirit
Bumi Tarung yang saya kira tidak kita punyai pada saat ini. Maka saya dengan amat perasaan terharu mengatakan, ini mengapa Mas Misbah ini terburu-buru begitu ya. Dan untung Bentara punya waktu, karena sebenarnya ini adalah jatahnya Mulyono, pameran batu, seniman batu dari Tulungagung, tapi dia mundur karena sakit dan sekarang Mas Misbah masuk. Ini bukan hanya terakhir tetapi terakhir menjelang pulang, itu yang mengharukan buat saya. Dan karena itu ini sungguh-sungguh kita ingat dengan dalam bagaimana mereka merasakan lukisannya. Sebagai penutup saya ingin membacakan saja puisi yang diberikan oleh Pak Misbah pada saya. Puisinya Kusni Sulang waktu penyair Lekra ini pulang ke Kalimantan dan dalam suasana keharuan yang luar biasa. Lalu mereka kemudiannya setelah diberitahu tentang kepergian Joko Pekik, mereka berbicara dengan penuh rasa kesedihan karena temannya pergi, dan Kusni Sulang menulis puisi yang diberi judul Sing Wis Yong Wis. Itu ucapan Pak Joko Pekik untuk melupakan segala penderitaan, tetapi toh jangan kita lupa akan penderitaan yang sudah ada, karena bagian justru khasnya Bumi Tarung itu adalah seni, itu adalah bagian dari penderitaan demi perjuangan mereka. Itu mereka alami secara real, dan ini yang menjadi jiwa pada saat itu maupun setelah Orde Baru dan kemudian sampai sekarang ini. Ini kata Pak Kusni Sulang, kau bilang setelah menoleh ke belakang, ke depan memandang esok, ibarat teka-teki silang, sing wis yo wis. Tentu saja duka dalam masih melukai, parit-paritnya membekas jelas hari ini, seperti ingatan kuat melekati kehidupan. Kisahnya tersimpan rinci di parit-parit dai, pada helai rambut sudah warna-warni, tapi dari segala ratap yang kita dapati, kita mesti hidup, bangkit kembali, memenangi tarung wajib ini. Maka sing wis ya wis ngger, duka pun akan menyertai kita selalu, yang dengan sisa-sisa tenaga mereka mengukir esok. Percuma meratap silam, tenaga pun sudah tak padan, sedang hari kian dekat malam. Hari mereka sudah dekat malam, tenaga mereka sudah tak padam, dan inilah pameran mereka yang mungkin terakhir, tetapi saya tidak berani menjudulnya kecuali dengan judul Pameran Menjelang Pulang. Begitu saja apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan para hadirin yang saya sangat hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat kita semua. Pertama-tama, saya perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kehadiran daripada undangan pameran kami, Dua Petarung yang diselenggarakan oleh Bentara Budaya Yogyakarta. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bentara Budaya Yogyakarta, terutama diwakili oleh Pak Promosi Donata, yang kami sangat terbantu dengan penyelenggaraan pameran ini, telah membangkitkan semangat kami. Saya perlu ucapkan lagi terima kasih sekali lagi terhadap
Bentara Budaya Yogyakarta yang memberikan tempat menyelenggarakan pameran yang bagi kami katakanlah cukup langka. Itulah yang perlu kami ingatkan dan kami ucapkan dalam kesempatan pameran ini. Jadi setelah almarhum Joko Peki meninggal dalam usia 86 tahun pada tanggal 12 Agustus yang lalu, maka tinggal 4 orang lagi seniman perupa dari Sanggar Bintaro yang tersisa masih hidup. Yaitu pertama, saya urut dari yang muda, Gumelar. Gumelar sekarang berusia 80 tahun. Tinggal di Jakarta. Ya, kemudian Gultom sekarang berusia 83 tahun. Tinggal juga di Jakarta. Dan ketiga saya sendiri, Misbah Tamrin, berusia sudah 82 jalan 83 tahun. Tinggal di Banjarmasin, Kalsel, Kalimantan Selatan. Dan terakhir Ambrus Natrasa. Usianya sudah 90 tahun. Sangat sepuh. Saya sebelum ke Jogja menginap di rumah beliau. Saya sangat terharu keadaannya. Sebab saya kasihan dengan istrinya yang memelihara. Karena bayangkan untuk kencing dan berak saja harus dibantu oleh istrinya. Sekarang dia lebih banyak di pembaringan dan di kursi roda. Dan sudah lama tidak bisa berkarya lagi. Pak Ambrus sudah sangat sepuh. Ya, sekarang itulah keadaannya. Dari kawan saya Ambrus Natrasa, tadinya dia adalah seorang seniman yang vitalitasnya luar biasa. Dia sangat spartan dalam berkarya. Ternyata seperti apa yang dikatakan Pak Romo tadi, sudah siap-siap untuk berpulang. Dan itu memang diantara kawan-kawan kami sudah sepuh, yang benar apa yang dikatakan Pak Romo tadi, sudah bersiap untuk pulang. Jadi memang dalam hal ini selama 2 dekade dari keberadaan Sanggar Bintaro itu sudah 8 orang anggota Sanggar Bintaro yang telah meninggal dunia. Mulai dari Sembiring dan Puji Tarigan dari Sumatera Utara, kemudian Sujatmoko dan Sediono dari Yogyakarta, kemudian Muryono dari Prambanan, terus Hadjo Pujanadi dari Klaten, terus Isa Hasanda dari Sumbawa, ya, meninggal dalam usia 80 tahun, dan terakhir Joko Peki yang meninggal tanggal 12 Agustus yang lalu dari Yogyakarta. Ya, itulah artinya dalam masa itu kami yang tinggal 4 orang ini, ya, keempat orang anggota Sanggar Bintaro ini yang masih hidup, kami Ambrus Natrasa dan saya sendiri berupaya dan berusaha untuk tampil merupakan suatu duet seniman perupa yang berasal dari mewakili daripada Sanggar Bintaro yang pernah didirikan pada tahun 1961 di kota kelahirannya Yogyakarta. Jadi Yogyakarta merupakan berdirinya Sanggar Bintaro yang bagi kami cukup berkesan, tapi sayangnya
Sebelumnya ini belum pernah pameran kami secara khusus di Yogyakarta. Yang banyak kami lakukan justru di Jakarta. Pertama, pada tahun 1961 kami melakukan pameran pertama, bukan 61, 62 kami melakukan pameran pertama di Jakarta di Balai Budaya. Jadi setengah abad yang lalu sudah kami melakukan pameran SBT yang pertama. Kemudian yang kedua pada tahun 2008 pameran seni rupa Bumi Tarung di Galnas, di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Dan yang ketiga pada tahun 2011 juga pamerannya di Galeri Nasional Indonesia, Galnas, yang juga di Jakarta. Jadi semuanya di Jakarta. Nah, inilah kesempatan yang berkat Bentara Budaya Yogyakarta, kami bisa melakukan pameran dengan tajuk tema pameran Dua Petarung. Ya tentunya predikat Dua Petarung ini bukan saya atau bukan SBT Sanggar Bumi Tarung yang memberikan judul ini, tapi justru kepada Bentara Budaya Yogyakarta kami mengucapkan terima kasih atas predikat yang diberikan kepada kami dengan istilah Dua Petarung yang telah banyak tadi diuraikan oleh Pak Romo Sindu Nata tentang bagaimana perjuangan mereka, bagaimana duka derita mereka, bagaimana tantangan mereka dalam menghadapi perjuangan mereka selama setengah abad yang berlangsung. Bayangkan sejak tahun 61 berdirinya sampai sekarang, saya masih eksis berdiri di sini dengan menyimpan pengalaman tertentu dalam hal perjuangan kami sejak berdirinya setengah abad yang lalu. Dan dengan demikian, saya tidak perlu berpanjang lebar lagi mengenai apa sebagai rekam jejak daripada perjuangan Sanggar Bumi Tarung selama setengah abad yang lalu hingga sekarang, di mana ini sebaiknya sebagai penutup saya serahkan dan saya harapkan kepada apresiasi publik ya, agar supaya harapan kami ini bisa diapresiasi sebagai langkah-langkah yang telah banyak digunakan oleh Pak Romo Sindu tadi menjelaskan tentang perjuangan kami. Itulah yang bisa terkandung dalam apa yang menjadi pengalaman kami. Sebab pengalaman daripada perjuangan daripada pelukis atau seniman perupa angkatan lama yang tua tentu perlu saling belajar dengan seniman perupa dari angkatan muda. Seniman perupa dari angkatan muda belajar dari pengalaman angkatan tua, tetapi juga angkatan tua perlu juga belajar kepada semangat dari seniman perupa yang muda. Itulah saya kira saling belajarnya dari angkatan tua dan yang baru. Akhirul kalam sebagai penutup, kami mengarahkan agar biarkanlah karya-karya seni kami yang berbicara untuk diapresiasi oleh para undangan yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.